pertama kali di ruangan gelap ini. Ini studionya gelap, tapi dari sinilah muncul cahaya. Ini atau bos. Itulah terang. Cahaya itu ada cahaya ilahi. Ya. Habib udah 2 kali sebut Allah tadi kan. Nah, Bang, Abang kan komentar kemarin bahwa disebut ada aliran dana ke salah satu capres dan Abang komentari biar ada 2024-2024-nya dikit nih ceritanya nih gitu. Nah, Abang komentari di 2017, saya bukan pejabat waktu itu. Saya didatengin ke rumah oleh Kapolri Tito. Memang Kapolri Tito, kita memang teman lama. Dia di situ curhat lah. Bagaimana pengeluaran untuk ngawal Ahok banyak banget. Harus datengin Brimob dari Jawa, dari luar Jawa. Mas Rizal kan mantan Menteri Keuangan. Kita nggak bisa lagi pakai dana emergency. Udah habis. Saya mesti ambil dari pos yang lain. Lama-lama kita udah masuk penjara. Ya, jadi memang ada kebutuhan waktu itu untuk mobilisasi non-bak DPR. Cuman saya nggak tahu kok jadi monster gitu. Nah, yang kedua, saya Bang, non budgetary ini dapatnya dari mana, Bang? Sebagai orang keuangan gimana coba? nanti kita jelasin. Menarik gitu ya. Habib senang nih. Masuk tuh barang kalau kata Habib. Banyak dari rakyat kita selalu mengeluh. Ini Indonesia banyak nggak benar, tapi saya nggak bisa bikin apa-apa. Karena kita kan rakyat kecil. Saya katakan, gunakan quote dari Dalai Lama. Seandainya pun kamu seekor nyamuk kecil, tapi kalau kamu malam-malam, waktu Tuhan kamu tidur, kamu ngoeng-ngoeng terus, dia nggak bisa tidur, bisa sakit ya. Bayangkan kalau 25 juta orang Indonesia ngoeng-ngoeng terus, itulah yang terjadi dengan ini. Ya, tiba-tiba rakyat Indonesia terganggu terhadap kesadisan pembunuhan ini. Saya sendiri tadinya nggak terlalu peduli, tapi begitu saya lihat video klip ibunya Yosua, keluarganya Yosua, nangis-nangis, nggak boleh buka, lihat peti mayatnya, saya terganggu. Ya kan? Ini nggak benar nih. Nah ternyata itu feeling rakyat Indonesia, sehingga berita ini udah lebih dari 2 bulan mengalahkan infotainment. Karena lengkap, ada pembunuhannya, ada perselingkuhannya, ada macam-macam lah, ada mafianya. Jadi buat story ini lengkap banget. Nah kalau kita teliti, inilah sebetulnya awal dari revolusi, people revolution secara digital. Ya kan, revolusi rakyat, tapi pakai digital doang. Iya kan, tapi impactnya dahsyat sekali, karena memaksa siapapun untuk tidak bisa mengabaikan ini. Nah, kita tinggal tunggu digital, online, kita gabung sama offline, terjadilah perubahan yang sesungguhnya gitu. Nah, saya sebut gejala ini sebagai samboisme. Ya, kenapa? Karena pembunuhannya ini ada beberapa dimensi dari samboisme ini. Ini pembunuhan sadis, berencana, penghapusan barang-barang bukti secara sistematis. Di luar negeri, walaupun yang bersangkutan nggak kena kasusnya, dapat polisi menghilangkan barang bukti, ya dipecat dan masuk penjara. Ya, ini bisa barang bukti dihapuskan dengan berapa kali gitu. Nah, di luar soal yang rame ini, ya selingkuhnya, macam-macam, ini ada transaksi hitam Satgasus. Ini yang harus diaudit, kayak Zulfan katakan tadi. Uangnya dari mana? Dari judi, dari narkoba, dari money laundering. Tidak cukup Satgasus dihapuskan. Tetapi harus dibuka polanya, dipelajari aliran dananya dan dipertanggungjawabkan. Karena kalau enggak, ini betul-betul kegiatan mafia lah di dalam polisi. Nah, siapa yang tanggung jawab? Kalau dikatakan Kapolri hari ini, saya kurang setuju. Kenapa? Kalau di Jepang kan Kapolrinya barusan aja mengundurkan diri. Karena dianggap bertanggung jawab tidak mampu melindungi AB, Perdana Menteri. Tetapi kita mesti lihat sejarah daripada Satgasus ini. Dia jadi monster, dimulai oleh teman saya, Mas Tito, kemudian jadi monster di bawah Kapolri-Kapolri yang berikutnya. Jadi monster tuh gimana, Bang? Dia jadi monster karena kemudian samboisme ini pada dasarnya pola operasinya seperti Safak di Iran, polisi rahasia di Iran, Safakisme. Ya, jadi samboisme di Indonesia, kalau di Iran namanya Safakisme. Tujuannya apa? Untuk memonitor oposisi,
membunuh, menyiksa, mengadu domba, dan sebagainya. Pada waktu itu yang diuber Islam-Islam di bawah Humainillah. Ya kan? Dan memang Safakisme ini cari uangnya juga nggak benar. Baru bisa dihancurkan oleh apa yang disebut sebagai Revolutionary Guard, mahasiswa. Ya kan? Barulah akhirnya terbongkar. Nah di Jerman Timur, saya baru lihat film Klo, bagus sekali. Sama juga, itu polisi rahasia yang sadis, membunuh, adu domba, lawan-lawan politiknya. Namanya polisi rahasia di Jerman Timur, waktu di bawah komunis namanya Stasi. Ya, jadi ini Stasiisme. Memang di dalam sejarah dunia, di Rusia, di Eropa Timur, biasanya polisi yang dipakai untuk menghancurkan oposisi. Apakah dengan memanfaatkan undang-undang ITE, memanfaatkan macam-macam lah. Waktu itu kan Jerman Timur dan lain-lain itu masih komunis. Masih komunis pada waktu itu. Gaya-gaya komunis dong yang masuk. Masuk itu bara. Ya kan? Kita Jadi agak geser dikit dari Samboisme dunia, Bos. ini dijadikan alat seperti Safakisme dan Stasiisme, dijadikan alat kekuasaan, jadi mesin pemberangus demokrasi. Oleh karenanya harus dibuka dan dihukum. Musuh demokrasi itu bukan radikal-radikal. Musuh demokrasi terorisme yang benar. Musuh demokrasi yang bahaya itu namanya Samboisme gitu loh. Inilah pemberangus daripada demokrasi. Ya, saya sampai sekarang masih bingung. Pada saat pemilu ada 800 orang petugas KPU meninggal. Alasannya sederhana, karena kelelahan. Mohon maaf kalau kita kelelahan, kita tidur. Kecuali kita ada penyakit bawaan, komorbid, jantung. Taruhlah 10%, 800 orang. Ya kan? Paling 80. Sisanya itu kemana? Kok bisa dengan enak saja, nggak ada penyelidikan, nggak ada pertanggungjawaban, termasuk soal pembunuhan pengawal, Rizik dan sebagainya. Jadi memang, KM 50. ya, kalau kita kaji lagi, Samboisme ini sudah beroperasi seperti Safakisme di Iran dan Stasiisme. Pemberangus daripada demokrasi, menggunakan cara-cara brutal dan sadis buat ngadu domba, buat tangkepin untuk membiayai buzzer dan influencer. Supaya ngehantem terus kembangkan isu Islamophobia. Supaya kita pecah, sibuk ngomongin Pantes agama. buzzer itu pada diam sekarang, pada Ya. mati kutu kayaknya itu. Ya kan, supaya kita diadu domba terus soal agama, sementara mereka sibuk melakukan operasi Safakisme. Sibuk melakukan operasi untuk ngumpulin uang lewat dunia hitam. Fokusnya apa? Menurut saya komunikasi lah nggak langsung sama Listio beberapa bulan yang lalu. Sama Mas Abu Bakar. Mas, jangan korbankan institusi. Mereka. Ya kan? Demi melindungi jenderal kayak apa kayak kesian institusinya. Karena mohon maaf, kami ada hak buat ngomong begini. Karena kami dari pemerintahan Gus Dur lah yang memisahkan polisi dari tentara. Kalau enggak hari ini, polisi itu masih diinjak sama tentara kok. Kita yang pisahkan. Maunya supaya polisi ini jadi kekuatan pengayom masyarakat. Melindungi masyarakat. Gus Dur bilang sama saya Rizal, saya pengen tuh polisi kayak di Inggris, modalnya cuma pentungan doang, ya paling maksimum pistol. Ini polisi di Indonesia, pakai M16 ngadepin mahasiswa yang demo, ibu-ibu pakai senjata panjang, apa-apaan ini? Ya, jadi militerisme dari polisi ini kita harus benahin. Nah jadi poinnya jangan hanya fokus soal pelecehan sosial, skandal. Memang asik rakyat kita bisa terbuai dengan itu. Tapi tolong fokus soal transaksi hitam triliunan rupiah dari Samboisme. Dan apa yang katanya 900 miliar, dari yang saya dengar belum apa-apa tuh, ada lagi nanti habis ini. Yang ketiga, hentikan multifungsi Polri. Dulu kita hapuskan fungsi angkatan bersenjata. Supaya angkatan bersenjata jangan main politik. Ya, tetapi setelah tentara kita pisahkan TNI, betul-betul tidak berpolitik, malah Polri melakukan multifungsi. Itulah kenapa kecurangan-kecurangan ini sangat besar dan sistematis. Nah, menurut kami polisi harus netral. Ya, hentikan multifungsi. Kalau enggak pemilu yang akan dilakukan 2024, ya, tidak akan pernah jadi betul-betul adil dan jujur. Hanya akan jadi pengulangan
dari kejahatan pemilu 2014-2019. Misalnya contohnya, suara itu kan dikumpulkan di 80.000 TPS. Harus dipindahkan ke kecamatan, harus dipindahkan ke kabupaten, harus dipindahkan ke provinsi. Disitulah sebetulnya mata rantai kecurangan. Ya, nah kalau polisinya tidak netral, terbuka berbagai kemungkinan. Ya, makanya partai yang dominan tetap aja dominan. Jadi kita harus hapuskan mata rantai itu. Cukup suara dari TPS 800.000 TPS, masing-masing 400-500 suara, langsung kita kirim ke pusat komputer daripada KPU. Bisa online, ya, bisa lebih efisien. Tapi pemilu akan lebih bersih. Biayanya pun yang diminta hari ini 110 triliun, kita bisa potong jadi sepertiganya 30 triliun. Pemilu zaman Habibie hanya 1,3 triliun. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau polisi main politik pada hari ini. Jadi saya mohon maaf, Mas Tito, teman saya, tolong dong, jangan sembunyi doang. Beri penjelasan yang terbuka. Kenapa ini jadi monster politik, monster permainan uang dan sebagainya, dan polri-polri yang lain. Kenapa Pak Tito, Bang? Karena ini kan dimulai zaman Pak Tito, dia Menteri Dalam Negeri pula, dia Wakil Ketua Kompolnas pula, gitu loh. Komplit sudah beliau. Komplit udah, nggak bisa lolos gitu loh. Pak Tito, dengar Ya. tuh Pak Tito, Ya, perhatian ada, tuh. nggak usah Tito, ada bursa di situ. Wah, dengar. Bursa. Maaf Bang Bursa, Sohib. Nah, jadi Aduh. saya bilang, kita benahinlah demokrasi kita bersihkan polisi, hapuskan multifungsi. Karena multifungsi Bukan daripada difungsi Polri, lagi ya? bukan difungsi Multifungsi. lagi. Ini kebangetan, tentara aja yang jauh lebih kuat, lebih hebat, cuma difungsi. Polisi kok main multifungsi. Dan kalau misalnya nggak bisa dibenahin, ya saya akhirnya terpaksa percaya dengan Mas Ardi katakan. Dulu Mas Ardi bujukin Gus Dur supaya tanda tangan pemisahan polisi dari TNI. Mas Ardi bilang, aduh, ini mah gampang beresinnya. Nggak usah Kapolri, ganti aja presidennya. Otomatis kita rapiin ini. Nah, jangan sampai kesimpulannya sampai di titik itu. Tapi